Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda ibu yang soleh-soleha. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga Ananda ibu sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ananda ibu, kita ketemu lagi ya di pembelajaran di tema 3 subtema 4, yaitu tentang perubahan wujud di lingkunganku. Ananda ibu masih ingat kan ya pembelajaran sebelumnya, yaitu kita udah belajar perubahan wujud benda. Ada berapa perubahan wujud benda Ananda ibu? Ya, ada 5 ya. Masih ingat? Ada mencair, menguap, membeku, mengembun, dan menyumbling ya. Nah, anak-anak ibu, untuk sekarang kita akan belajar tentang perubahan wujud yang ada di lingkungan kita. Yuk, silakan anak-anak ibu siapkan tempat belajarnya, sediakan bukunya, dan jangan lupa kita minta ke Allah untuk diberikan kemudahan dalam menerima pembelajaran. Ya, Nak ya. Dan yang tetap ibu ingatkan anak ibu, jangan lupa untuk sholat duha ya, dan membantu kedua orang tua di rumah, baik itu pekerjaan yang bisa anak ibu bantu seperti mencuci piring, menyapu, membersihkan tanaman, dan lain sebagainya ya. Nah, jangan lupa tetap berinfak. Ada yang belum mengumpulkan infak? Ya, segera ya. Ibu masih tunggu ya. Baik anak-anak ibu, sekarang kita lanjut belajar. Nah, sekarang kita belajar tentang anak-anak ibu, ada sebuah peribahasa tentang ada semut, ada gula. Nah, ini adalah merupakan peribahasa yang merupakan istilah yang menandakan bahwa orang-orang akan berdatangan karena ada hal yang menarik. Jadi peribahasanya ada gula, ada semut. Nah, masih banyak lagi peribahasa yang lain seperti ada tuh tong kosong nyaring bunyinya. Terus apa lagi kira-kira peribahasa yang lain? Nah, jadi kalau ada gula, ada semut, berarti menandakan ada hal yang menarik, bahwa orang-orang akan datang. Nah, terlepas dari peribahasa tadi anak ibu, ini bersangkutan dengan pembahasan yang kita hari ini, yaitu tentang cara membuat gula aren. Nah, gula memang memiliki rasa manis yang tentu disenangi oleh semut. Ya enggak ya anak ibu? Gula sangat disenangi oleh semut. Ada 2 macam gula, yaitu ada gula putih dan ada yang gula merah. Jadi gula itu terbagi menjadi 2, ada gula putih dan gula merah. Nah, gula merah itu sama dengan gula aren atau sebagainya. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan bagaimana cara membuat gula aren. Nanti teks tentang cara membuat gula aren silakan dibaca ya nak. Sekilas ibu akan jelaskan cara membuatnya. Yang pertama yaitu nira pada pohon aren disadap dan ditampung pada sebuah wadah. Terus nira adalah cairan manis yang diperoleh dari penyadapan batang tanaman palma seperti aren, tebu, kelapa, dan nipah. Nah, terus kandungan gula dari nira ini anak-anak ibu cukup tinggi, yaitu sekitar 10-50%. Tuh tadi yang ibu sebut ya, gula aren dibagi menjadi gula jawa, gula aren, dan gula palem. Cara membuatnya tadi itu ya. Nah, setelah dikumpulkan, mulainya dari nira, setelah dikumpulkan nira kemudian disaring anak-anak ibu. Nira yang tadi udah ditampung pada sebuah wadah, terus udah setelah dikumpulkan nira terus disaring dan diolah dengan cara dididihkan menggunakan kayu bakar. Nah, seperti gambar pertama ya,
dididihkan menggunakan kayu bakar pada sebuah wajan hingga air di dalam nira itu menguap. Nah, sisa dari penguapan akan mengental. Nah, pendidihan nira harus terus diaduk searah jarum jam agar nira mengental sempurna. Itu ya contoh di gambar pertama, yaitu niranya udah mengental. Lanjut. Nah, endapan nira yang mengental tadi anak ibu dimasukkan ke dalam cetakan agar membeku atau mengalami kondensasi. Nah, cetakannya itu biasanya bisa terbuat dari bambu atau mangkok ya, mangkok plastik. Nah, tapi lebih seringnya yang sering diolah oleh orang yaitu menggunakan bambu yang dilubangkan kecil seperti di gambar yang kedua ya nak. Terus nira yang tadi udah mengental dimasukkan ke dalam cetakan. Nah, ditunggu sampai betul-betul sudah kering. Nah, agar gula aren ini tidak mudah mencair saat penyimpanan, maka gula aren dalam cetakan itu harus benar-benar udah dingin dan mengeras ya. Mas, kira perubahan apa ya yang terjadi pada gula aren ini? Ayo, ada yang masih ingat? Atau ada yang tahu? Tadi niranya yang kita masak itu masih cair karena lama kelamaan diaduk-aduk terus dengan api dipanaskan dan dimasukkan ke cetakan menjadi padat. Berarti perubahan wujud bendanya yaitu apa? Cair menjadi padat ya nak. Jadi proses perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan gula aren yaitu cair menjadi padat. Kita lanjut. Nah, ini adalah tentang contoh sikap bersatu. Nah, anak ibu tahu sikap bersatu yaitu sikap yang rukun, yang penuh kasih sayang, yang dapat dicontohkan seperti berikut ya. Yang gambar yang udah dicentang itu termasuk contoh sikap bersatu. Kira-kira ada lagi tak ya contoh sikap bersatu? Ya. Nah, seperti gambar yang pertama itu ada anak yang sedang menyapu sendiri. Yang kedua yaitu bermain bersama. Yang ketiga yaitu tentang membantu ibu mencuci piring. Nah, itu ya nak, yaitu contoh sikap bersatu itu sama dengan contoh sikap bekerja sama ya, yaitu pekerjaan yang dilakukan dengan bersama-sama. Nah, terlihat ya nak di gambar. Kita lanjut. Nah, ini tadi kemarin sekilas ibu mengingatkan kembali tentang perubahan wujud benda, yaitu perubahan wujud benda itu ada berapa nak bu? Ada 3 ya. Wujud benda ada 3, yaitu ada padat, cair, dan gas. Nah, gula merah atau garam yang kita makan anaknya ibu itu diperoleh dari proses perubahan wujud benda. Kita harus bersyukur karena semua perubahan merupakan karunia dari Allah. Nah, kembali lagi ke sini. Wujud benda itu ada 3, padat, cair, dan gas. Nah, perubahan wujud bendanya yaitu kalau cair ke padat disebut membeku. Itu yang biru. Sedangkan kalau padat ke cair yaitu mencair ya. Panah yang warna merah ya. Begitupun dengan padat ke gas yaitu menyumbling. Kalau gas ke padat disebut mengkristal. Jadi itulah proses-proses perubahan wujud benda, cair ke gas, gas ke cair. Bisa ya nak membedakannya. Dan ibu harap anak-anak ibu hafal ya proses perubahan wujud benda ini, yaitu ada 5. Tapi kalau di sini mengkristal itu dimasukkannya ya. Jadi sebetulnya mengkristal dengan menyumbling itu sedikit hampir sama.
Insya Allah nanti di kelas 4 atau kelas 5 anak-anak ibu akan mempelajarinya lebih dalam lagi. Jadi untuk kelas 3 ini hanya sekedar mengenal tentang perubahan wujud benda ya nak ya. Nah anak-anak ibu diharapkan juga perlu untuk mengetahuinya ya. Kita lanjut. Nah ini. Nah contoh perubahan wujud benda mencair yaitu apa? Perubahan wujud padat menjadi cair seperti tadi yang ibu jelaskan di slide sebelumnya, yaitu ada panahnya. Nah begitupun dengan ini ya, mengembun itu perubahan wujud dari gas menjadi cair, sedangkan menguap perubahan wujud cair menjadi gas. Membeku yaitu perubahan cair kepada seperti es batu yang kemarin anak-anak ibu sudah mengamati perubahan wujud benda ya. Terus ada lagi menguap yaitu contohnya perubahan wujud cair menjadi gas. Nah seperti kemarin ada mengamati tentang bensin, terus ada juga yang mengamati tentang parfum juga bisa ya. Itu contohnya tentang menguap. Lanjut, sekarang kita sudah masuk ke materi matematika, yaitu tentang mengenal hubungan satuan waktu. Nah, di kelas 1, di kelas 2, anak-anak ibu sudah mengenal ya tentang satuan waktu ini. Nah, sekelas lagi ibu akan bahas. Nah, ada yang masih ingat? 1 menit berapa detik? Nah, ini kalau bisa dihafalin ya anak ya. 1 menit adalah 90 detik, 1 jam 60 menit, 1 hari 1 malam yaitu 24 jam. Nah, di sebelahnya yaitu 1 datur bulan 4 bulan yaitu disebut dengan sama dengan 4 bulan 1 semester. Nah, sama dengan 6 bulan, 1 tahun, 1 lustrum, windu, dasawarsa, abad, dan milenium. Wah, 1 milenium yaitu 1000 tahun ya nak. Kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjut pembelajaran tentang pemanasan global. Di halaman 137 nanti silakan dibuka nak. Nah, anak-anak ibu pernah nggak anak-anak ibu mendengar cerita orang tua, mungkin kakaknya atau temannya, bahwa di daerah tempat kita tinggal dulu pernah merasakan sejuk. Nah, bagaimana saat ini? Kira-kira saat sekarang ini gimana cuaca kita? Nah, tentu suhu udara sudah lebih panas ataupun sebaliknya. Begitupun pula dengan fenomena alam, yang ada saat ini sudah berubah menjadi karena adanya pemanasan global. Nah, ini namanya pemanasan global itu adalah adanya polusi udara yang mengakibatkan peningkatan udara di bumi. Jadi karena terlalu panas, karena mengakibatkan polusi udara itu meningkat suhunya ya nak. Nah, zat yang menyebabkan polusi udara tersebut disebut sebagai polutan. Nah, seperti polutan asap kendaraan, asap pabrik, dan asap kebakaran hutan itu merupakan contoh polutan udara. Itu ya nak ya, contoh dari pemanasan global. Ada kebakaran, lama-lama kebakaran, air es lama-lama akan mencair karena adanya pemanasan global, atau bisa disebut dengan global warming ya. Lanjut. Nah, jadi anak-anak ibu, polutan udara itu menyebabkan kenaikan suhu udara di bumi sehingga es di kutub utara dan selatan mencair. Es yang mencair akan menyebabkan permukaan air laut naik sehingga beberapa suhu di dunia tenggelam. Ya, itu ya tadi contohnya. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengurangi pemanasan global? Mengurangi polutan udara yaitu dengan cara
menggunakan alat transportasi umum seperti naik bis, berjalan kaki, ataupun bersepeda. Maka jika kita bisa mengurangi polutan udara ini atau polusi udara, maka insya Allah pemanasan global akan terjaga dengan baik. Yaitu mungkin anak-anak ibu diantar sama orang tuanya ke sekolah, ada yang pakai mobil, ada yang pakai jemputan, ada yang pakai motor. Nah, untuk mengurangi polutan udara, maka sebaiknya jika rumahnya dekat, misalkan ya dekat dengan sekolah, boleh berjalan kaki ataupun dengan naik sepeda, ya, untuk mengurangi polutan udara. Dan ada juga bisa menggunakan reboisasi, yaitu digambar di slide terakhir ini ya, di gambarnya, yaitu tentang reboisasi. Apa itu reboisasi? Yaitu penanaman penanaman pohon agar jika pemanasan globalnya meningkat, dengan adanya pohon maka sedikit akan membantu untuk meringankan polutan udara tersebut. Jadi kita harus selalu menjaga pohon-pohon yang ada di sekitar kita ya nak ya. Nah, jika ada nanti penebang pohon sembarangan, jadi sebaiknya kita melarang ataupun kita jangan dicontoh, misal gitu ya nak ya. Selanjutnya, sampai di akhir slide kita udah kesimpulannya, pembelajaran 1 sampai pembelajaran 3. Nah, itu tadi tentang pembelajaran atau pembahasan yang ibu bahas hari ini. Insya Allah nanti untuk matematikanya tentang satuan waktunya ibu akan membuat video selanjutnya untuk penjelasan tentang matematika. Jadi kesimpulan hari ini yaitu anak-anak ibu, sikap bersatu perlu dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi sikap bersatu tadi itu merupakan pengalaman sila ketiga Pancasila. Dengan bersatu maka kita tidak mudah terpecah belah. Itu tadi ya nak ya, contoh dari sikap bersatu. Ya anak-anak ibu, sampai di sini dulu video singkat poin-poin dari materi kita dari pembelajaran 1, 2, dan 3. Insyaallah untuk matematikanya menyusul di video selanjutnya. Nah, silakan pelajari pembelajaran hari ini, silakan disimak, dan ibu harap anak-anak ibu mengerti apa yang ibu sampaikan. Sampai di sini dulu pembelajarannya, ibu tutup. Kita ucapkan alhamdulillah. Ibu mohon maaf atas kesalahan kata, penyampaian, dan lain sebagainya. Ibu mohon maaf. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.